Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Tani, jumpa lagi dengan kami. Pada video kali ini kami mau membahas seputaran asam-asaman pada tanaman padi. Asam-asaman pada tanaman padi ini biasanya terjadi pada musim tanam yang kedua, atau sekitar bulan April sampai bulan Maret, atau bulan 3 atau bulan 4. Kalau istilahnya di tempat saya itu musim walian. Habis tanam pertama, ketika memasuki musim penghujan selesai, kemudian kita tanam lagi. Nah, biasanya pada musim tanam kedua ini terjadi asam-asaman. Nah, untuk asam-asaman ini kita bagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, ciri-ciri tanaman padi yang terkena asam-asaman. Yang kedua, penyebab, dan ketiga, penanganannya. Nah, yang pertama, ciri-ciri tanaman padi yang terkena asam-asaman. Biasanya sebelum pindah tanaman itu, tanaman padi terlihat hijau subur. Ketika kita pindah tanam, kemudian kita pupuk, sekitar 2 atau 3 hari kemudian tidak terlihat terjadinya pertumbuhan tanaman padi. Istilahnya tanaman padi itu pertumbuhannya berhenti atau stagnan. Dalam kondisi yang lebih parah, biasanya daun pada tanaman padi itu berubah menjadi warna kuning, layu kemudian mati. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua bisa kita lihat dari warna tanah pada areal persawahan. Biasanya tanahnya itu berubah warna menjadi kuning kuning karat. Nah, ini terjadi karena proses dekomposisi dari jerami itu belum sempurna. Nah, itu diantara ciri-ciri tanaman padi yang terkena asam-asaman. Sekarang yang kedua, apa itu penyebabnya? Penyebab dari asam-asaman tersebut, yang pertama biasanya dari penggunaan pupuk kimia yang terlalu berlebihan pada musim tanam yang pertama. Jadi ketika musim tanam pertama kita menggunakan pupuk kimia itu secara berlebihan, otomatis nggak sepenuhnya dari pupuk tersebut terserap oleh tanaman padi, sehingga menyebabkan terjadi asam-asaman pada musim tanam yang kedua. Terus yang ketiga, penyebabnya itu disebabkan karena areal persawahan itu kita genangi air secara terus-menerus. Ini disebabkan mungkin karena drainasenya kurang bagus, atau memang disengaja untuk mengendalikan dari gulma. Nah, biasanya itu petani kadang menggenangi airnya secara terus-menerus. Nah, terus selanjutnya yang ketiga, biasanya ini karena kurangnya penggunaan dari agen hayati, baik itu yang berupa pupuk cair, tabur, ataupun kohe yang sudah matang, sudah dicampur pupuk atau agen hayati. Biasanya ini menyebabkan asam-asaman. Terus selanjutnya penyebabnya itu disebabkan karena proses dekomposisi dari jerami itu yang kurang sempurna. Nah, misalkan kita panen menggunakan traktor, itu kan jeramnya masih panjang-panjang. Kemudian kita bajak, habis itu langsung kita tanam. Nah, ini bisa menyebabkan yang namanya asam-asaman pada tanam padi. Selanjutnya yang ketiga adalah penanganannya. Penanganan asam-asaman pada tanam padi itu sebenarnya gampang. Di antaranya, yang pertama, bila sudah terjadi asam-asaman, itu air yang ada di persawahan itu kita buang sepenuhnya, atau istilahnya drainasenya itu diperbaiki. Nah, sehingga sirkulasi udara itu nanti bisa lebih bagus. Terus yang kedua, penggunaan untuk pupuk kimia jika sudah terjadi asam-asaman itu kita hentikan dulu sampai nanti ketika tanam padi mulai keluar tunas, itu baru kita air kemudian kita pupuk lagi. Kalau biasanya kita menggunakan pupuk urea, itu kita ganti pupuk A. Terus yang ketiga, ketika terjadi asam-asaman, air kita buang. Untuk sementara pemupukan pupuk kimia itu kita hentikan. Sebagai gantinya kita menggunakan pupuk yang mengandung agen hayati, misalkan seperti pupuk cair, itu kita semprotkan. Karena apa? Meskipun yang namanya padi itu ketika asam-asaman itu kita tidak mengasih dia pupuk kimia, dia tetap membutuhkan nutrisi untuk pertumbuhannya. Nah,
Sebagai gantinya kita menggunakan pupuk organik cair yang mengandung agen hayati. Selain untuk memenuhi nutrisi dari tanam padi tersebut, ini juga untuk meningkatkan pH tanah. Terus lanjut yang keempat, ketika terjadi asem-aseman, ketika air itu kita buang, kemudian kita semprot dengan agen hayati. Sebelum kita semprot itu kita tabur dengan yang namanya kaptan atau kaptur pertanian, atau bisa juga disebut dolomit. Selanjutnya untuk penanganannya, misalkan kita menggunakan panen menggunakan istilah traktor, itu kan jeraminya masih tinggi-tinggi seperti saya bilang tadi. Itu ketika dibajak jangan langsung ditanam. Itu kita semprot dulu dengan agen hayati, kemudian kita biarkan minimal seminggu lah, baru kemudian kita tanam. Jadi untuk penanganan padi yang terkena asam-asaman itu sebenarnya tergolong mudah ya, kalau kita sudah mengenali cirinya seperti apa, penyebabnya seperti apa, penanganannya seperti apa, itu gampang. Jadi kalau istilahnya, kalau di tempat saya itu sering-sering tilik, sering-sering lihat ke sawah ketika istilahnya baru tanam itu. Ya misalkan 5 hari sekali itu dilihatlah tanaman padi itu gimana, bagus apa enggak, misalkan terjadi serangan penyakit atau hama atau enggak, seperti itu. Kalau misalkan sudah 20 hari atau 13 hari setelah tanam, itu misalkan seminggu sekali atau 10 hari itu dilihat nggak apa-apa, seperti itu. Nah, sedulur tani semua, jadi cara penanganan dari asam-asaman pada tanaman padi itu diantara seperti itu. Dan semoga video ini bermanfaat, dan dari saya ada kelebihnya maaf. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan assalamualaikum.